lagi dengan saya Saki, Community Manager Swipe RX di Cerita Swipe RX. Oke, coba tebak hari ini aku kemana? Ding 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 ding. Tada! Ya, kali ini kita main ke rumah sakit UI. Mau ngapain? Kita mau ngobrol dan ketemu dengan kepala unit farmasi rumah sakit UI gitu. Karena banyak banget nih yang dari kemarin request, Kak, kalau apoteker di rumah sakit tuh ngapain sih gitu. Nah, nanti kita lihat juga ya apa yang mereka kerjakan dan kayak gimana sih dalamnya instalasi rumah sakit farmasi di rumah sakit UI. Let's go. Nah, ini dia, kita lagi ada di Depo Farmasi Rumah Sakit Universitas Indonesia. Nah, gak usah lama-lama, yuk kita masuk aja buat kenalan langsung sama kepala unit farmasinya. Oke, Swipers, kita sekarang udah ada di dalam nih ya, di ruangan farmasi ini bareng Bu Nadia. Iya, ini ruang diskusi Mbak Saki ya. Ruang diskusi. Bu, mungkin biar nyaman, disclaimer aku udah divaksin, udah booster dan udah ketiga. Jadi kita boleh lepas masker kali ya biar Iya, boleh. Aku juga terakhir negatif ya. Iya. Udah booster juga. Nah, jadi kita lebih mau ngobrol-ngobrol nih, boleh. Karena banyak banget nih teman-teman farmasi yang pengen tahu sih sebenarnya Bu Nadia ini kan sebagai kepala instalasi farmasi rumah sakit itu apa ya yang dikerjain gitu. Karena kan mungkin ada yang mau karirnya mengikuti Ibu Nadia nih. Oke. Sebelumnya perkenalkan, saya Nadia. Jadi saya memang di sini diberikan amanat untuk menjadi kepala unit kalau di rumah sakit tempat saya bekerja, di RSUI kita namanya unit farmasi dan CSSD. Gitu. CSSD apa tuh? Ya, CSSD itu jadi departemen untuk mensuplai barang-barang yang harus disterilisasi. Jadi pusat sterilisasi lah gitu ya kita bilang ya. Jadi memang amanat atau mungkin tanggung jawab sebagai kepala unit farmasi ini buat saya cukup besar gitu ya. Karena yang namanya kepala unit artinya kan kita harus bertanggung jawab gitu ya, bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan yang dilakukan di unit farmasi gitu. Kegiatannya itu juga kita bisa bagi dua aspek besar lagi gitu ya. Yang pertama pengelolaan perbekalan farmasi. Jadi manajemennya, bagaimana kita mengelola perbekalan farmasinya. Sementara perbekalan farmasi kan nggak cuma obat, ya. Jadi ada barang medis habis pakai juga, gitu ya. Dan jadi artinya ini perbekalan ini juga perlu perhatian yang cukup besar, gitu ya. Nah, yang kedua adalah aspek pelayanan farmasinya. Khususnya pelayanan farmasi klinik sih ya. Nah, jadi untuk yang pengelolaan perbekalan farmasi ini itu mulai dari perencanaan gitu ya. Bagaimana unit kita nih harus merencanakan kebutuhan obat dan bahan medis habis pakai tadi itu berapa sih gitu ya yang harus diadakan. Gitu. Itu tahunan atau bikinnya per quarter gitu? Ya, biasanya dalam 1 tahun itu sudah diharapkan ada perencanaan ke depan. Ada projectionnya. Iya, dan itu pun berdasarkan biasanya pola konsumsi sebelumnya gitu ya. Atau mungkin ada program baru nih gitu ya, mau buka poliklinik tertentu gitu ya, atau punya program-program yang lain yang memang kita juga mungkin perlu rencanakan ke depan gitu. Terus ya mulai dari perencanaan, terus pengadaan. Kalau pengadaan kebetulan di sini kita ada unit layanan pengadaan khusus. Jadi memang koordinasi dengan unit tersebut juga harus sangat baik gitu ya. Lalu juga nanti ada penerimaan gitu ya. Nah, penerimaan juga kita harus koordinasi nih dengan unit yang lain gitu, unit logistik biasanya. Lalu nanti ada penyimpanan. Nah, penyimpanan karena kita apoteker ya, jadi kita harus tahu nih. Oh ya, penyimpanan yang baik tuh gimana sih metodenya gitu ya? Apa memang berdasarkan bentuk sediaan atau berdasarkan kelas terapi misalnya ya, atau mungkin dari sifatnya gitu ya, atau yang satu kalau mungkin teman-teman swipers juga tahu ya, kan untuk narkotik, psikotropik kan kita pisah gitu ya, dengan obat lainnya tentunya dengan tempat yang khusus gitu ya, pelaporan yang mungkin juga lebih hati-hati gitu ya. Jadi untuk penyimpanan tuh
juga punya trik atau metode yang ada SOP spesifik, khususnya ya. betul. Terus nanti pendistribusiannya juga gitu. Pendistribusiannya mau didistribusikan dari gudang ke depo layanan atau distribusi dari gudang ke ruangan-ruangan, misalnya untuk barang-barang floor stock. Jadi memang yang disimpan di ruangan gitu. Untuk teman-teman apoteker yang berminat di rumah sakit, artinya ketika sudah didistribusikan itu juga ada ya monitoringnya, evaluasinya, dan sampai ke pelaporannya gitu. Nah, yang tidak kalah penting ya tadi aspek yang kedua, pelayanan farmasi klinik gitu. Nah, kalau pelayanan farmasi klinik kan tujuannya gimana caranya terapi obat nih optimal gitu untuk pasien sehingga kualitas hidup pasiennya tuh meningkat gitu ya. Jadi itu udah mulai dari yang screening resep misalnya. Jadi obat-obat atau resep yang masuk nih, ini apoteker-apoteker di kita di rumah sakit ini akan memverifikasi gitu. Berarti jadi double check ya, nggak mesti dari dokter, nanti pas di bidang pelayanan farmasi juga make sure ini udah cocok nih sama keluhannya. Betul. Itu justru perannya apoteker nggak cuma di rumah sakit ya, di semuanya seperti itu ya. Kalau memang ada terapi yang diresepkan itu memang harus yang di-double check pertama dulu kali gitu ya? kita screening itu gitu. Selain itu nanti dispensingnya ya, cara penyiapannya itu juga harus benar-benar dipahami benar lah ya gitu ya, bagaimana cara menyiapkan, terus nanti menyerahkannya juga harus dengan informasi yang lengkap gitu ya. Beberapa mekanisme penyerahannya agak sedikit berbeda gitu. Kalau ini Mbak, Bu, skill di apoteker yang di bidang pelayanan ini harus pintar berkomunikasi dengan pasien ya. Bener. Berbeda dengan yang tadi kan di belakang layar nih. Ya, ini berarti harus bisa komunikasiin tentang obatnya gitu ya. Ya, tapi sebenarnya nih di rumah sakit tuh banyak divisi juga ya, di mana apoteker tuh bisa berkontribusi lah gitu. Jadi kalau misalnya di pelayanan, misalnya ketemu pasien dirawat jalan, pada saat kita menyerahkan obat, kan ketemu pasien tuh ya. Nah, berarti itu memang skill komunikasinya harus bagus gitu ya. Kalau dirawat inap, di rawat inap kebetulan kalau di RSUI kita semua apotekernya memberikan edukasi obat pulang pasien. Jadi ketika pasien mau pulang, kan biasanya ya dibekali dengan obat-obatan tuh. Nah, itu apotekernya akan naik ke ruangan memberikan edukasi. Ya, Mbak Saki, ini sengaja aku mau antar Mbak Saki ke ruangan ya, karena ingin menunjukkan juga memang kegiatan farmasi klinik salah satunya tuh ada namanya pemantauan terapi obat gitu ya. Jadi kita memang harapkan apoteker klinis tuh ikut juga visit pasien untuk memantau gitu. Obatnya apakah sudah memberikan efek yang diharapkan gitu ya, atau mungkin ada keluhan terkait obat gitu ya. Berapa kali biasanya Bu, apoteker memantau pasien? Ya idealnya sih memang untuk pasien-pasien tertentu ya yang kita prioritaskan juga, itu mungkin ya paling tidak sekali sudah kita lakukan pemantauan. Tergantung kebutuhan sih, tergantung kebutuhan gitu ya. Nanti ada yang menentuin ya. Iya. Ini mau saya izin ya. Iya, silahkan Ibu. Oke, wah baru pertama kali juga Bu, saya melihat di dalamnya instalasi farmasi itu. Iya, banyak ya ininya ya, macam-macam obatnya ya. Obatnya lebih variasi daripada apa. Iya, betul. Nah, melanjutin obrolan tadi nih Bu, soal tim Ibu sendiri. Mungkin boleh jelasin ya, kan mostly apoteker klinis ya yang di sini. Ya, artinya kalau di sini kita alhamdulillah nih jumlah apotekernya cukup banyak ya. Ada berapa tuh kalau di rumah Ada sakit? 33 apoteker, 33 orang. Wow, itunya besar. Nah, iya, jadi memang kita upayakan pelayanan farmasi kliniknya tetap jalan gitu ya. Jadi artinya setiap yang tadi saya sebutkan tuh, jadi apotekernya melakukan penyerahan obat itu harus oleh apoteker, lalu screening resepnya, terus juga pemantauan terapi obatnya. Bahkan kita sebisa mungkin kalau memang waktunya memungkinkan gitu, ada prioritas pasien yang kita juga harus visit ke ruangan. Ya. Biar bisa jadi apoteker yang selalu update, karena kan penyakit berubah terus. Betul. Ya kan, selalu ada hal baru. Itu betul banget. Tips dari Bu Nadia gimana nih? Karena kan timnya Bu Nadia banyak
banyak ya. Iya. Apa macam-macam ya, ada supervisor mungkin, ada apoteker, ada ada koordinator, ada apoteker, koordinator. ya. Karena memang apalagi kalau hubungannya sama pasien ya, jadi penyakit udah makin banyak berkembang juga, variasinya banyak, apalagi tempat kita berpraktek misalnya di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit kan kasus-kasus penyakitnya juga cukup variatif gitu ya. Betul. Sehingga pengetahuan apoteker klinis itu sangat diharapkan bisa terus diupdate gitu ya, diupgrade gitu ya. Kita tuh biasanya nih teman-teman di sini gitu ya, apoteker itu akan berusaha untuk mengupdate ilmunya gitu ya, atau kalau misalnya membutuhkan suatu sumber informasi itu teman-teman juga biasanya menggunakan monograf. Jadi reference yang memang kita bisa akses itu sangat-sangat membantu gitu ya, reference terkait dengan spesifikasi obat A, bagaimana sih dosisnya, bagaimana kalau dilakukan misalnya diberikan secara infus berapa lajunya misalnya, bagaimana cara penggunaannya, efek sampingnya seperti apa. Nah itu kita penting banget tuh punya data atau reference lah ya, sumber-sumber informasi. Lalu juga kalau memang ada pelatihan atau mungkin ya yang bisa update ilmu deh gitu ya, itu sangat di encourage gitu teman-teman di sini untuk terus ngupdate ilmu supaya nggak ketinggalan gitu ya. Ya kebetulan kita juga di SwapRx ada webinar rutin ber-SKP mungkin gitu. buat teman-teman TTK gitu Iya. atau CPD itu buat apoteker TTK juga kita update dan itu gratis sih, dapat SKP gratis juga lagi ya. Betul. Jadi nanti mungkin bisa diinfokan kali ya Bu ke timnya. Oke, terima kasih infonya. Kemudian peran teknologi sendiri gimana nih menurut Bu Nadia dalam mengelola timnya dan sebagai seorang apoteker sendiri gitu? Kebetulan di RSUI itu kita memang melakukan atau kita punya sistemnya electronic based. Jadi prescription atau resep itu juga berbasis elektronik. Ya, kita menggunakan e-prescription. Ya. Jadi SIM RS-nya, jadi sistem informasi rumah sakitnya pun juga ya dalam bentuk elektronik ya gitu ya, bukan lagi ya, ada beberapa hal yang memang bentuknya paper, tapi utamanya itu berbasis di komputer gitu ya, jadi elektronik. Jadi artinya kemampuan dalam pengetahuan terkait teknologi ya, kemajuan teknologi itu sangat-sangat diharapkan nih untuk dimiliki gitu oleh apoteker. Itu kayak menguasai software baru, tools baru itu harus betul. Nggak bisa dihindari sekarang. Nggak bisa dihindari. Apalagi ya mungkin kita juga perlu adanya menggunakan suatu tools misalnya drug interaction checker misalnya gitu. Nah itu kan artinya kan kita harus nggak boleh gagap teknologi juga gitu ya, memasukkan bagaimana cara mengenerate di software itu gitu ya. Dan yang tadi yang SIM RS-nya memang berbasis komputer, berbasis elektronik ya, semuanya serba digital harus semua ya? Digital gitu. Oke. Aku penasaran nih Bu Nadia sendiri, kenapa memilih farmasi nih Bu? Kayak aku pas dengar kayak passionate banget soalnya. Kenapa kuliah farmasi? Jurusannya farmasi gitu ya? Iya, akhirnya jadi gitu ya? Sekarang profesinya di sini. Oke. Iya, kalau dulu sih seingat saya ya waktu memilih farmasi, karena saya pikir obat-obatan itu yang pertama kali, yang paling image-nya obat gitu adalah obat kan gitu ya. Jadi berarti kalau misalnya kita sehari-hari itu dihadapkan kan ya dengan obat-obat sangat dekat dengan kehidupan keseharian gitu ya. Lalu juga banyak macam yang buat saya itu jadi kayak tantangan gitu kayak wah kalau tahu tentang obat-obatan kayaknya bakal bermanfaat nih, menarik gitu. Kuliahnya di mana dulu Bu Nadia kalau boleh tahu? Saya di Universitas Indonesia di UI. Iya, di UI. Saya junior. Oh gitu. Sebelahnya FKM. Oh iya. Oh dulu berarti S1-nya di sini. Iya, S1 terus profesi di sini juga. Profesinya di UI juga. S2-nya di UI juga. Memang fokusnya di farmasi klinik. Terus kebetulan dapat kesempatan S3 juga di Inggris di Queen's University Belfast. Itu juga majoringnya clinical pharmacy, farmasi klinik. Oke, jadi mungkin buat teman-teman yang masih mencari jurusan nih bisa nih mengikuti, kalau ke rumah sakit itu cocoknya clinical pharmacist ya yang difokusin. Oke. Mau lihat-lihat area lain juga dong Bu gitu. Iya, boleh. Banyak banget, aku pengen tahu juga nih. Iya, boleh. Silakan. Iya.
Oke, baru pertama kali nih Bu ke RIK. Oh iya, ini jembatan. Oh. Jembatan yang menghubungkan RSUI sama dengan RIK. RIK fakultas. Iya. Nah, ya. kita tuh kenapa ngundang Bu Nadia tuh karena banyak banget nih teman-teman Swipe RX yang mau shifting karir. Kebanyakan tuh yang Oke. dari apotek. Gimana ya kalau kerja di rumah sakit? Makanya kita ngundang Bu Nadia nih. Oke, dari apotek ya. Kebetulan Iya. saya juga dulu lumayan lama di apotek ya, Oh, kurang lebih pas hampir banget nih 7 berarti tahun lah ya. di apotek ya. Lama juga. Jadi memang ketika kita switching ke rumah sakit ya dari apotek, pastinya sarana kesehatannya agak sedikit berbeda ya, pelayanannya berbeda. Kalau di rumah sakit kan pelayanannya ya 24 jam ya, terutama untuk rawat inap gitu ya, untuk IGD. Nah artinya kalau kita mau bekerja di rumah sakit ya kembali lagi melihat dari dinamikanya pelayanan di rumah sakit, mungkin saja waktu yang didedikasikan juga mungkin sedikit berbeda ya dengan yang di apotek gitu. Biasanya dari fakultas ada staf yang memang ditugaskan ke rumah sakit. Tapi kalau apoteker pelaksana otomatis dia harus berkenan apabila ada apoteker yang magang misalnya gitu ya, atau calon apoteker, atau mungkin ya mahasiswa yang ingin pendidikan penelitian. Jadi biasanya kita melibatkan apoteker yang ada di rumah sakit UI gitu. Karena emang sebagai laboratorium juga ya. Karena rumah sakit pendidikan artinya kan ya rumah sakit ini sebagai laboratorium ya pendidikan ya gitu ya. Selain itu juga penelitian. Jadi apoteker-apoteker yang ada di RSUI juga ya terlibat dalam pendidikan teman-teman mahasiswa, dan juga mungkin ada penelitian-penelitian yang mereka juga berkontribusi di situ gitu. Ya makasih banyak Bu Nadia atas waktunya. Iya. Semoga lancar terus karirnya. Ya, Amin. Semoga bisa bermanfaat ya buat swipers di rumah. Iya. Semoga untuk karir teman-teman udah kebayang ya di rumah sakit seperti apa. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen ya di bawah. Ya. Oh ya, mungkin perlu ada satu yang harus diingatkan nih Mbak Saki. Untuk ada teman-teman, tipsnya. ya teman-teman Buat apoteker, teman-teman untuk yang mau berpraktek jangan lupa mengurus perizinannya gitu ya, betul untuk juga. STR-nya, untuk surat izin prakteknya, dan juga ada kewajiban ya untuk mengumpulkan SKP ya. Iya. Kebetulan di Swipe RX bisa loh. Oh bagus Sekali kalau ya. gitu. Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih teman-teman Swipers. Oke, nah itu tadi ngobrol-ngobrol seru bareng Bu Nadia, Kepala Unit Farmasi Rumah Sakit Universitas Indonesia. Gimana, seru kan teman-teman? Nah, jangan lupa juga buat teman-teman sebelumnya buat like, comment, dan subscribe Swipe RX biar lebih banyak konten-konten yang bisa kita kasih buat kalian. Nah, yang penting buat teman-teman di rumah, teman-teman Swipers, semoga konten-konten kali ini bisa bermanfaat, terutama buat kalian nih yang pengen banget kerja di rumah sakit, yang pengen tahu seperti apa sih unit farmasi di sebuah rumah sakit. Semoga bermanfaat ya kontennya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Cerita kita, cerita Swipe RX. Swipe RX.